Halo my friend, selamat datang di channel 1830 PM. My friend, beberapa minggu belakangan ini, media sosial kita tuh lagi dihebohkan sama satu tempat yang sebenarnya udah lama dikenal sebagai tempat wisata religi. Tapi tiba-tiba jadi pusat perhatian karena hal yang agak kontroversial. Gunung Kawi. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama nama ini. Tapi kenapa sih Gunung Kawi tiba-tiba rame banget? Kok bisa? Nama artis, pejabat, ikut terseret. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas tuntas semua hal tentang Gunung Kawi yang lagi viral. Mulai dari awal mula video salah satu konten kreator, pengakuan kuncinya yang bikin shock, nama-nama artis yang disebut sampai klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Plus, ada juga nih, cerita baru dari seorang yang bikin netizen makin heboh, my friend. Kira-kira, apa benar ada praktik pesugihan di sana? Apa cuma gosip doang? Dan kenapa orang-orang termasuk artis dan pejabat sampai jauh-jauh ke Malang? Yuk, kita bahas satu persatu. My friend, Gunung Kawi itu terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tingginya 2.551 meter di atas permukaan laut. Tapi, yang jadi pusat perhatian sebenarnya bukanlah puncak gunungnya, melainkan pasarean Gunung Kawi, sebuah kompleks makam keramat. Di sana, dimakamkan dua tokoh yang konon keturunan bangsawan Mataram. Yang pertama, Kanjeng Kiai Zakaria II, atau lebih dikenal dengan sebutan Eyang Jugo. Beliau adalah cicit dari Pakubuwono I. Yang kedua Raden Mas Imam Sujono, cicit dari Hamengkubuwono I. Jadi sebenarnya tempat ini adalah objek wisata religi. Banyak orang datang untuk berziarah, mendoakan leluhur, dan mencari ketenangan batin. Tapi ya itu tadi, sayangnya Gunung Kawi dari dulu dikenal dengan mitos dan misterinya. Katanya sih tempat ini sering dipakai untuk pesugihan dan ritual mistis lainnya. Nah, kenapa sih tiba-tiba viral? Semua bermula dari satu nama, yaitu pesulap merah. Jadi gini ceritanya, pada pertengahan Mei 2026, Marcel Radival atau yang kita kenal sebagai pesulap merah mengunggah sebuah video investigasi di YouTube dan media sosial lainnya. Di video itu, dia pergi ke Gunung Kawi dan mewawancari juru kunci setempat yang bernama Sunarto. Nah, dalam wawancara itu, Sunarto dengan belak-belakan menyebutkan bahwa banyak sekali orang-orang penting yang pernah datang ke Gunung Kawi. Bukan cuma masyarakat biasa, tapi juga artis, pengusaha, bahkan pejabat. Yang bikin shocknya, Sunarto ini menyebutkan nama-nama secara spesifik. Gila nggak tuh? Ini nggak kebayang ya, kayak artis, pejabat, bahkan nanti kalian juga bakal tahu, jadi presiden kita, mantan presiden kita pernah kesana juga. Nah, Sunarto ini bilang banyak sekali kalau zaman dahulu itu ada Itje Tresnawati, Edi Sud, Pance Pondang yang paling pertama kali ke sini. Nah, itu menurut pengakuan si Sunarto ini ya. Terus yang paling bikin heboh, dia juga menyebut nama Sarwenda, mantan dari Ruben Onsu, sebagai salah satu artis yang pernah datang. Gak cuma itu aja nih, Sunarto juga bilang kalau pejabat-pejabat juga banyak yang datang, mulai dari bupati, gubernur, bahkan pejabat dari Jakarta. Katanya saat musim pemilu, calon-calon dan anggota DPRD tuh luar biasa. Banyak banget nih yang datang. Bahkan ada yang bawa foto calonnya untuk didoakan di makam. Didoakan di makam, my friend. Nggak kebayang kan lu mendoakan atau minta doa dari makam. Ini, ya kita lanjut aja lah ya. Dan pertanyaan yang paling bikin netizen ngamuk adalah ketika Sunarto bilang salah satu pemimpin daerah sekarang ketika masih pengusaha datang sendiri ke sini. Tuh kan, apa yang tadi gue bilang, ternyata bukan artis aja, pejabat pun sering datang ke Gunung Kawi. Sebenarnya ada apa sih ke Gunung Kawi itu? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling panas, yaitu kasus Sarwenda. Jadi sebuah video pesulap merah viral dan nama Sarwenda disebut oleh kuncen tersebut. Banyak. Ya, Oh, ada terkenal. Sarwenda, Oh. di sini.
Publik langsung heboh nih, my friend. Netizen langsung menghubung-hubungkan dengan pesugihan. Dan ada juga yang mengkaitkan dengan kondisi kesehatan Ruben Onsu yang sempat drop beberapa waktu lalu ya, my friend. Wah, pasti Sarwenda ke sana buat pesugihan. Gitu mungkin komentar ya. Ini komentar dari para netizen. Tapi tunggu dulu, my friend. Sarwenda nggak tinggal diam. Pada 18 Mei 2026, dia menggelar konferensi pers melalui tim kuasa hukumnya, yaitu Krisam Siwu dan Simon Abraham. Ini poin-poin klarifikasi dari Sarwenda. Pertama, dia mengakui bahwa dia pernah ke Gunung Kawi, tapi itu terjadi pada tahun 2021 sampai 2022. Jadi bukan baru-baru ini, my friend. Kedua, tujuannya ke sana adalah untuk syuting podcast program acara kakak beradik yang bertema horor. Dia pergi bersama Jordi Onsu dan tim produksinya. Itu adalah job official, bukan kunjungan pribadi. Ketiga, dia menolak tegas semua tudingan bahwa dia melakukan ritual pesugihan apapun di Gunung Kawi. Keempat, dia dan tim kuasa hukumnya siap menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya. Kurang lebih seperti itu klarifikasi dari Sarwenda. Nah, di satu sisi penjelasannya masuk akal. Dia memang seorang artis. Emang sering bikin konten, dan Gunung Kawi emang tempat sering dijadikan lokasi syuting yang bertema horor gitu, my friend. Tapi di sisi lain, netizen tetap curiga nih, my friend. Kok harus ke Gunung Kawi sih? Nggak ada tempat lain. Kok bareng Jordi Onsu yang notabene adik iparnya? Kok baru klarifikasi sekarang? Jadi banyak timbul pertanyaan seperti itu. Nah, ditambah lagi setelah isu pesugihan Gunung Kawi meledak, hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu ini bukannya membaik, malah semakin memanas. Apa sih yang menjadi masalah? Ternyata setelah resmi bercerai pada September 2024, konflik mereka berlanjut ke masalah hak bertemu anak, masalah nafkah, hak pengasuhan, dan kuasa hukum Ruben Onsu itu Minola Sembayang dengan tegas menyatakan bahwa yang penting adalah konsisten memenuhi hasil perceraian termasuk soal anak. Dia juga meminta pihak Sarwenda untuk adil dalam menjalani segala konsekuensi perceraiannya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah pertemuan 11 Juli ini ada kaitannya dengan isu pesugihan di Gunung Kawi? Tapi kalau lihat dari sudut pandang yang lebih luas, isu pesugihan Gunung Kawi memperburuk hubungan mereka karena netizen, my friend, terus mengaitkan Sarwenda dengan kondisi kesehatan Ruben Onsu di masa lalu. Padahal pihak Sarwenda sudah berkali-kali membantah dan menyebut itu fitnah dan hoax. Aku disuruh bukan? Aku tadinya mau pergi nggak? Nggak mau. Konflik yang sudah ada atau soal anak dan nafkah jadi makin memanas karena ditambah dengan tekanan publik dari isu pesugihan di Gunung Kawi ini. Pertemuan 11 Juli ini sebenarnya adalah upaya Sarwenda untuk membersihkan namanya dan sekaligus menyelesaikan masalah keluarga yang sesungguhnya. Bukan soal pesugihan, tapi soal hak asuh anak dan kewajiban orang tua. Nah, gue juga mau denger nih pendapat kalian soal hal-hal di atas ya. Apakah itu real atau hanya sekedar desas-desus netizen aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi yang jelas kasus ini menunjukkan betapa cepatnya sebuah isu bisa meledak di media sosial dan betapa beratnya beban seorang public figure harus membantah tudingan yang bahkan belum tentu benar. Selain Sarwenda, Kuncen Sunarto ini juga menyebut beberapa nama artis lawas seperti ada Itje Tresnawati, Edi Sud, dan Pance Pondang yang katanya yang paling pertama kali kesini tuh, my friend. Nah, yang menarik adalah sebagian besar dari artis-artis ini sudah almarhum, my friend, atau sudah nggak terdengar lagi kabar ya. Pertanyaannya, kenapa Kuncen tersebut menyebut nama mereka? Apa ini fakta sejarah yang memang diketahui atau ini cuman gimmick? Biar video makin heboh dan lain-lain semacamnya lah ya. Tapi tunggu dulu, my friend. Belum selesai di situ aja. Ada cerita baru yang bikin kasus ini makin panas. Pada akhir Juni 2026, muncul seorang wanita bertopeng memperkenalkan dirinya sebagai Mbak Fitri. Mbak Fitri ini mengaku sebagai mantan asisten pribadi seorang artis papan atas dan pengakuannya bikin merinding lah ya. Dia bilang sering mengantarkan bosnya ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual. Ciri-ciri bosnya saat ke sana berkacamata hitam, bermasker, dan berkerudung, menutup hampir seluruh
wajahnya. Hanya terlihat matanya aja tuh, my friend. Tapi yang paling serem adalah pernyataan ini. Korban terakhir ya diri sendiri. Kalau mau berhenti, nyawa taruhannya. Wah, ini sih bikin bulu kuduk yang dengar cerita si Mbak Fitri ini sih menurut gue merinding juga ya. Tapi Mbak Fitri juga cerita kalau bosnya ini pernah keguguran 2 kali. Ini langsung bikin netizen yang heboh karena ada mengaitkan dengan si Sarwenda yang juga dikabarkan pernah keguguran juga tuh, my friend. Tapi perlu diingat, Mbak Fitri sama sekali tidak menyebut nama artis yang dimaksud. Dia cuma kasih ciri-ciri. Jadi ya semua yang ada di media sosial itu cuma tebakan netizen belaka aja. Kita nggak tahu ya yang dimaksud Mbak Fitri itu artis yang mana nih. Atau memang yang dimaksud netizen itu. Tapi banyak sih yang menggiring opini kayak alur ceritanya itu sama. Tapi kita nggak tahu ya apakah itu benar atau enggak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin lebih berbahaya dari kasus artis ini, my friend. Karena kali ini yang terseret adalah para pejabat dan politisi. Punce Sunarto dengan percaya diri bilang, bupati, gubernur, bahkan pejabat dari Jakarta pernah ke sini. Saat musim pemilu, calon dan anggota DPRD itu luar biasa banyak banget tuh yang datang, my friend. Bahkan ada yang membawa foto calonnya. Ya itu yang tadi gue jelasin sebelumnya. Ada yang bawa foto terus minta didoakan di atas makam. Nah ini agak aneh juga ya. Bayangin, calon-calon pemimpin kita, orang-orang yang mau ngatur negara dan daerah datang ke Gunung Kawi buat apa? Minta doa restu atau minta bantuan lewat ritual tertentu. Nah ini salah satu pertanyaan gue yang mungkin masih menjadi tanda tanya ya. Ini buat apa sih sebenarnya Gunung Kawi? Dan pernyataan paling mengguncang salah satu pemimpin daerah sekarang ketika masih pengusaha datang sendiri ke sini. Tuh, ngapain tuh? Atau mau bikin usaha juga Gunung Kawi atau apa? Ya. Nah, ini otomatis bikin netizen jadi detektif dadakan nih, my friend. Mereka mulai mencari-cari siapa kepala daerah yang dulunya pengusaha dan sekarang menjabat. Media sosial penuh dengan spekulasi dan tuduhan. Gue sih nggak mau ikut-ikutan nuduh siapapun karena nggak ada bukti juga, my friend. Tapi satu hal yang pasti, pernyataan ini sangat berbahaya. Tanpa bukti yang jelas, ini bisa jadi fitnah yang merusak reputasi seseorang. Apalagi kalau ini benar terjadi. Wah, itu artinya ada pemimpin kita yang naik jabatan bukan karena kerja keras, my friend, atau prestasinya, tapi karena hal-hal mistis. Itu sangat mengkhawatirkan juga sih ya, my friend. Ternyata fenomena ini nggak cuma terjadi di kalangan artis dan pejabat, my friend. Ada cerita lain juga yang viral dari seorang buruh bernama Amir. Ini pada 26 Juni 2026. Amir ini mengaku bahwa dia pernah mengantar bos kontraktornya ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual. Bosnya ini sangat royal, sering meminjamkan uang ke karyawannya tanpa bunga dan nggak pernah minta kembali. Tapi yang bikin Amir kaget adalah ketika bosnya berkata, "Aku sudah capek. Aku harus terus melakukan ritual." Artinya, bos ini sudah terikat sama ritual. Mau nggak mau, dia harus melakukannya. Dan yang lebih parah, rekan Amir yang bernama Acil karena terlilit utang judi juga ingin ke Gunung Kawi untuk cari uang cepat yang pastinya ya. Geleng-geleng kepala gue denger ceritanya. Nah, ini menunjukkan bahwa fenomena pesugihan bukan cuma di kalangan selebriti, tapi juga merambah ke pengusaha dan masyarakat biasa. Ini adalah cerminan dari budaya instan, pengen kaya cepat, pengen sukses cepat, tanpa mau melalui proses yang panjang dan sulit. Ini nggak masuk akal. Jadi ketika lu pengen sukses ya lu harus melakukan proses yang agak berat juga tuh, nggak apa-apa instan. Padahal kita semua tahu nggak ada yang instan dalam hidup ini. Nah, semua butuh proses, kerja keras, dan doa. Karena kasus ini udah terlalu panas dan melibatkan banyak pihak, akhirnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur buka suara tuh, my friend. Pada 21 Mei 2026, Sekretaris Umum MUI Jatim, Hasan Ubaidillah, dengan tegas menyatakan bahwa ritual pesugihan menggunakan sajen itu hukumnya haram. Beliau bilang begitu, my friend. Kita harus memahami konteks pesugihan di Gunung Kawi Malang. Tapi realitanya di Gunung Kawi yang datang melakukan ritual khusus dengan media-media tertentu seperti sajen, jelas itu haram. Praktik ritualnya seperti apa? Kalau praktik terus ada ritual itu
tentu kemusyrikan, tentu hukumnya haram secara mutlak. Nah, itu dari MUI Jatim ya menegaskan kalau segala sesuatu ritual yang pakai sesajen, pokoknya hukumnya haram. Jadi apa tuh ya? Ya pokoknya haram lah. Jadi segala sesuatu yang berbau tentang pesugihan, ritual, sesajen, pokoknya hukumnya haram. Titik tuh ya. Nah, pernyataan MUI ini langsung menjadi pukulan telak yang mengkriminalisasi secara moral semua praktik pesugihan di sana. Pertanyaannya, apakah dengan adanya fatwa haram ini, fenomena orang-orang berbondong-bondong ke Gunung Kawi akan surut? Atau justru makin membuat orang penasaran? Gue pribadi sih mikir ya semoga dengan adanya yang lagi rame sekarang ini tentang Gunung Kawi, orang-orang berpikirnya lebih maju sedikit, jangan berjalan mundur. Segala sesuatu yang instan itu ya nggak mungkin terjadi. Jadi ketika lu pengen sukses, ya kerja keras, udah itu aja kuncinya, dan doa. Tapi yang jelas, sikap MUI ini penting sebagai pedoman bagi umat Islam bahwa jalan pintas lewat ritual-ritual seperti ini bukanlah jalan yang dibenarkan dalam agama. Nah, uniknya, di tengah hebohnya isu pesugihan ini, Gunung Kawi justru digelar acara budaya yang meriah, my friend. Pada tanggal 14 sampai 16 Juni kemarin, masyarakat di sekitar lereng Gunung Kawi menggelar festival Satu Suro, perayaan Tahun Baru Jawa. Acaranya sangat meriah, ada kirab budaya yang menampilkan berbagai kesenian tari dan musik tradisional, ada pula arak-arakan jolen hingga ke Pasaryan Gunung Kawi. Ratusan bahkan ribuan warga datang untuk merayakan dan berziarah. Coba bayangkan, my friend. Di satu sisi ada isu pesugihan, tumbal, dan ritual-ritual mistis, tapi di sisi lain ada festival budaya yang damai dengan ribuan orang berdoa dengan cara yang konvensional dan religius. Ini mengingatkan kita bahwa Gunung Kawi pada dasarnya adalah tempat religi dan budaya, bukan markas ilmu hitam seperti yang digambarkan oleh beberapa pihak. Ya, mungkin memang ada segelintir orang yang menyalahgunakan tempat ini untuk hal yang tidak benar, tapi itu bukan berarti seluruh tempat dan seluruh masyarakat di sana terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Lalu bagaimana dengan pesulap merah sendiri? Setelah videonya viral dan menimbulkan kontroversi, dia juga buka suara. Pesulap merah menjelaskan bahwa dia ke Gunung Kawi murni karena permintaan netizen yang penasaran dengan mitos dan misteri di sana, my friend. Memang kan udah lama ya banyak yang nge-request saya untuk bongkar pesugihan di Gunung Kawi. Sebenarnya apa gitu? Beneran pakai tumbal atau enggak dan semacamnya. Dia menegaskan bahwa dia tidak membenarkan ritual-ritual tersebut. Sebagai seorang muslim, dia mengajak orang untuk banyak beribadah dan berbuat baik daripada mencari jalan pintas lewat hal-hal mistis. Nah, Karena kan sebenarnya itu ritual bukan ritual jin-jinan, bukan. Tapi itu ritual kepercayaan kejawen. Gitu. Jadi memang kalau kita yang muslim, ya tentu nggak boleh menjalankan hal semacam itu. Karena itu kepercayaan kejawen. Kepercayaan Islam untuk pesugihan atau untuk memperlancar rezeki, ya tentunya ada ajarannya tersendiri kayak sedekah, kurban, terus juga umroh, haji. Itu kan bahkan umroh dan haji Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahwa akan diharamkan dari kemiskinan gitu. ini si pesulap merah jadi tujuannya seperti itu Gunung Kawi ya. Dari banyak permintaan netizen akhirnya dia ke Gunung Kawi dan membongkar itu semua. Jadi yang instan-instan itu, secara instan itu ya nggak mungkin lah ya. Jadi lo harus kerja keras aja. Yang menarik adalah pernyataan penutupnya nih, my friend. Keraton Gunung Kawi bukan tempat penyembahan setan, bukan sarang jin juga. Itu sih yang menarik ya kata penutupnya. Nah, ini menarik di satu sisi dia juga membongkar rahasia Gunung Kawi ke publik. Tapi di sisi lain dia coba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa tempat itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Oke, my friend. Setelah kita bahas semua, mulai dari video pesulap merah, pengakuan Kuncen, kasus Arwenda, Mbak Fitri, pejabat, pengusaha, sampai tanggapan MUI, dan festival Satu Suro. Sekarang, udah saatnya nih, my friend. Gue kasih analisis dan perenungan dari semua ini. Pertama, fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap hal-hal mistis masih sangat kuat nih, my friend, di masyarakat kita. Bahkan di kalangan
orang-orang terdidik sekalipun artis, pengusaha, pejabat. Mereka semua adalah orang-orang yang secara intelektual seharusnya paham mana yang rasional dan mana yang tidak. Tapi realitanya banyak yang masih mencari jalan pintas lewat ritual-ritual seperti yang tadi sudah kita ceritakan ya. Kedua, ini juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Dengan sebuah video bisa viral dalam hitungan jam dan nama seorang bisa hancur hanya karena sebuah tudingan yang belum tentu benar. Sarwenda adalah contoh nyata dari kasus ini. Ketiga, kita harus bijak dalam menyikapi informasi. Gak semua yang viral itu benar. Gak semua yang dikatakan oleh sumber itu fakta. Kita harus kritis mencari tahu kebenarannya dan gak mudah termakan hoax. Keempat, fenomena ini juga menjadi cermin bagi kita semua. Kenapa sih orang-orang rela melakukan hal-hal ekstrim demi uang atau jabatan? Apa kita sudah kehilangan kepercayaan pada proses? Apa kita sudah terlalu malas untuk bekerja keras? Gue rasa jawabannya ada di diri kita masing-masing. Kalau kita percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan dan bahwa usaha dan doa adalah kunci sukses, maka kita nggak akan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas seperti pesugihan. Oke, my friends, segitu dulu pembahasan kita tentang Gunung Kawi yang lagi viral. Gimana menurut kalian? Mana yang lebih masuk akal? Cerita pesugihan atau klarifikasi dari pihak-pihak yang dituduh? Gue penasaran banget sama pendapat kalian semua. Jadi gue kasih beberapa pertanyaan buat diskusi di kolom komentar. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kalian klarifikasi Sarwenda itu masuk akal atau terlalu dibuat-buat, my friend? Pertanyaan kedua, Mbak Fitri bilang korban terakhir adalah diri sendiri. Menurut kalian, artis siapa yang dimaksud, my friend? Pertanyaan ketiga, pernyataan kuncen soal pejabat itu kalian percaya? Siapa kepala daerah yang kalian curigai? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Pertanyaan keempat, kalau kalian ditawari pesugihan demi jabatan atau uang banyak, apakah kalian mau, my friend? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan video-video lainnya. Atau kalian punya topik lain yang pengen gue bahas, my friend, tulis juga di kolom komentar. Sekian dari gue Indra, sampai jumpa di video-video berikutnya di channel 1830. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.